Pemirsa, IWAS alias Agus, pria penyandang disabilitas yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual, menjalani pemeriksaan di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Agus tiba di Mapolda Nusa Tenggara Barat dengan ditemani kuasa hukum dan ibundanya. Ini merupakan pemeriksaan pertama Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Agus menjalani pemeriksaan di Subdit Renakta Direktur Kriminal Umum Mapolda Nusa Tenggara Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, Agus tetap membantah memaksa korban melakukan hubungan seksual seperti yang dituduhkan. Saat ini jumlah korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus sudah bertambah menjadi 15 orang. Dari 15 tersebut, 7 korban sudah melapor secara resmi ke Mapolda NTB. Termasuk 2 diantaranya masih di bawah umur. Dalam kasus ini, Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Masih bisa keluar atau sekitar rumah aja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut memantau langsung proses hukum kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh IWAS alias Agus. Gus Ipul memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sesuai standar. Bertemu dengan pengacaranya Mas Agus, saya tanya tentang proses yang dilalui dan tentu pengacaranya menjelaskan dilayani dengan sangat baik dalam proses pemeriksaan ini, hak-haknya dipenuhi, mulai yang menyangkut teknis, layanan-layanan yang diperlukan, maupun sampai juga tentu pelayanan medis, pelayanan psikis, yang semuanya itu tentu diperlukan pada saat proses pemeriksaan. Dengan begitu, saya yakin bahwa proses yang dilalui Mas Agus di Polda NTB ini dilakukan dengan suatu kehati-hatian, suatu ketelitian, tahap demi tahap. Memang hari ini kita agendakan untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus. Jadi sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Itu aja, karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Terus untuk terkait dengan pemenuhan, salah satu kemarin kita sudah koordinasikan bahwa kita memperhatikan tersangka, salah satu bentuk adalah tahanan rumah. Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku.